teman-teman subscriber setia channel spesial horor yang selalu Mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang berjudul asli Kembang Laruk. Buat kalian yang sudah penasaran dengan kelanjutannya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian masih berani. Singkat cerita, Simbah sudah memberi wajangan. Bahkan setelah Simbah akhirnya wafat dan Rizky memulai kehidupan barunya sebagai anak kuliahan. Tahun itu, tidak banyak orang yang bisa merasakan bangku kuliah. Tapi karena Rizky dari keluarga yang cukup berada, beliau pun memilih menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri. Selama di sana, tidak ada yang terjadi. Kehidupan Rizky seperti mahasiswa kebanyakan. Kuliah, pulang, kuliah, pulang, sampai suatu hari temannya menyampaikan salam titipan kepadanya. Sebut saja teman Rizky ini dengan nama Koco. Koco ini teman Rizky yang paling dekat. Selain satu fakultas, mereka juga masih dalam satu tempat kontrakan yang sama. Tahun itu belum banyak kos-kosan. Mahasiswa umumnya saling patungan untuk langsung menyewa rumah yang bisa diisi 5-7 orang. Begitu pula dengan nasib Rizky dan Koco. Siang itu, Koco memberitahu kalau ada teman perempuan dari anggota mapalanya yang ingin mengenal Rizky. Saat itu sebagai anak yang kurang aktif, tentu Rizky tidak gampang percaya. Apalagi Koco anaknya yang sedikit sangklek dan suka membesar-besarkan hal-hal kecil. Tapi Koco terus-menerus memaksa, katanya untuk menjaga martabatnya. Kalau tidak suka sama anak ini, Rizky tidak usah melanjutkan. Ini adalah amanah. Hal ini yang membuat Rizky akhirnya mau dan bertemu sama kenalan si Koco ini. Singkatnya, Rizky akhirnya mengenal perempuan ini. Koco memanggil beliau dengan nama Lika. Lika ini cukup cantik, dan Rizky tidak bisa berbohong kalau dia sebenarnya tertarik. Anehnya, baru 1 minggu kenal Lika, perempuan ini berani mengajak Rizky pulang ke rumahnya. Sebagai orang yang tidak enakan, Rizky mau-mau saja diajak pulang ke rumah perempuan ini. Ada satu hal yang membuat Rizky tidak nyaman saat bersama dengan Lika. Dia sering sekali bertanya, apa Rizky pernah mati suri? Pertanyaan ini terus-menerus ditanyakan setiap ada kesempatan. Rizky tentu menjawab sekenanya saja. Kata orang dia memang pernah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, Rizky tidak tahu bagaimana rasanya dan bagaimana hal itu bisa menimpanya. Lika pun mengerti dan dia berusaha untuk tidak bertanya tentang hal itu lagi. Rumah Lika ini tidak jauh dari area kampus, tepatnya di deretan perumahan dengan gaya rumah khas Belanda. Saat Rizky berjalan masuk, ia langsung bertanya, "Rumah bekas Belanda?" Lika mengangguk. "Iya mas, bapak dosen, jadi dapat rumah dinas." Di ruang tengah, Rizky lebih banyak duduk dan menghabiskan waktunya melihat perabotan-perabotan lama. Banyak lukisan dan foto-foto tua tertata di dinding. Tidak ada yang menarik dari rumah ini, selain firasatnya yang menunjukkan kalau rumah ini punya sesuatu yang gelap di dalamnya. Sementara Lika meninggalkan Rizky di dapur bersama dengan pembantunya. Sendirian di dalam rumah itu membuat Rizky tidak punya pilihan lain selain memperhatikan figura-figura foto yang tergeletak di atas meja buku. Di sana, Rizky melihat foto sepasang perempuan kembar.
Fotonya jauh lebih tua dari tahun Rizky, sehingga ia menyimpulkan kalau mungkin ini foto Ibu Lika. Saat Rizky memperhatikan dengan seksama foto itu, Lika tiba-tiba sudah berdiri di belakangnya. Kemudian berkata, "Itu foto ibu sama tante. Ibu itu kembar, Mas. Kalau kamu tanya." Rizky yang merasa tidak enak karena bersikap tidak sopan kemudian mengangguk dengan canggung. Ia melihat Lika meletakkan gelas berisi teh sebelum perempuan itu mengatakannya, "Mas tahu tidak tentang sejajar berdua, jajar loro?" Rizky tentu saja bingung, karena ini kali pertama dia mendengar pertanyaan seperti ini. Rizky kemudian menggelengkan kepalanya mengaku kalau ia tidak tahu arti dari jajar loro yang Lika tanyakan tadi. Perempuan itu hanya mengangguk, tidak menanyakan perihal itu lebih lanjut. Setelah cukup lama mereka mengobrol, Rizky kemudian meminta izin ke belakang. Lika kemudian memberitahu di mana kamar mandinya. "Di belakang ada Mbak Nuk. Kalau kamu bingung, tanya saja sama beliau, Mas." Rizky mengangguk. Di perjalanan, Rizky semakin merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah ini. Mungkin karena rumah tua membuat Rizky tidak terbiasa berada di dalamnya. Saat itu Rizky bertemu dengan Mbak Nuk. Beliau wanita parubaya yang sangat sopan, bahkan Mbak Nuk masih menunjuk menggunakan jempol tangannya. Rizky pun mengikuti arahannya. Rizky membuang air di samping sebuah sumur yang ditutup dengan kayu dari pohon trambesi. Setelah ia selesai dengan urusannya, niatnya kembali ke ruang tengah. Sebelum Rizky seperti melihat Lika sedang berada di salah satu kamar dengan pintu yang terbuka. Rizky tentu saja kemudian mendekat ke kamar itu. Di sana Lika sedang duduk sejajar dengan cermin di meja rias di salah satu kamar. Anehnya, cara duduk Lika ini terlihat janggal. Tubuhnya tegap dengan selaras wajahnya melihat ke cermin terus-menerus. Rizky sebenarnya merasa tidak nyaman. Ia bisa mendengar degup jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Satu hal lagi, sekujur badan Rizky tiba-tiba seperti menggigil dengan sendirinya. Tapi Rizky kelewat nekat. Ia hanya penasaran apa yang dilakukan oleh kenalannya ini. Berdiri di depan pintu sendirian dengan seorang perempuan yang dikenal sedang duduk selaras dengan cermin. Merupakan keadaan yang tidak mengenakan. Rizky pun berniat memanggil kenalannya ini saat tiba-tiba Lika ini memutar tubuhnya lalu seperti dengan sengaja membelakangi Rizky. "Lika," panggil Rizky saat itu. Tapi sosok Lika ini tidak berbalik, tidak juga bergeming, membiarkan laki-laki ini seperti orang konyol yang hanya berdiri di luar pintu. Saat Rizky merasa mungkin ada alasan lain, Rizky berniat pergi sebelum Lika memanggilnya. "Toto." Rizky seketika berhenti. "Toto," kata Lika lagi. Rizky sempat bingung. Kenapa perempuan ini memanggil Toto? Sebelum Rizky sadar sesuatu, dia cukup mengenal dialek-dialek lawas dari sejarah lama. Totok adalah panggilan noni Belanda kepada laki-laki pribumi. Rizky yang berdiri di depan kamar melihat Lika atau yang menyerupai dirinya menoleh, tapi dengan cara yang sangat pelan. Anehnya, bagian badannya tidak bergeming atau ikut berputar. Hanya kepalanya saja yang kemudian menyeringai melihat Rizky. Saat itulah pintu kamar ditutup oleh Mbak Nuk. "Mas, kamu itu mengerti apa tidak? Tidak sopan jalan-jalan di rumah orang kalau tidak memiliki kepentingan." Rizky sempat menunjuk ke pintu kamar tapi Mbak Nuk mengantar Rizky kembali. Setibanya di ruang tengah, Lika yang sama, baju yang sama,
sedang duduk seperti orang yang sudah menunggu sejak tadi. Rizky tidak berbicara apapun. Begitu juga Mbah Nuk yang langsung berjalan pergi. Suasana mendadak menjadi canggung dan kemudian Lika mengatakannya. Aku sama Koco sama anak-anak lain angkatanku mau mendaki. Kamu mau ikut tidak, Mas? Entah kenapa aku kok ingin kamu ikut. Mau ya? Entah kenapa Rizky tidak bisa menolak ajakan perempuan itu, terutama selepas dia menenggak teh yang ada di depannya. Mau ya, Mas? Aku maksa ini soalnya, kata Lika. Rizky kemudian bisa melihat jika di belakang Mbak Nuk sedang melotot ke arahnya tanpa alasan yang jelas. Rizky pun mengangguk kepada Lika. Meski tidak berucap dengan lisan, tapi itu cukup membuat perempuan itu mengangguk, kemudian tersenyum. Iya, untuk pertama kalinya Rizky akan mendaki gunung. Selang beberapa hari setelah bertemu dengan Lika, Rizky pulang lebih malam dari biasanya, dikarenakan ia harus mengerjakan beberapa tugas kuliah yang mengharuskannya seharian berada di perpustakaan membuka buku-buku tua dengan pinset, karena lembarannya yang begitu tipis. Salah sedikit saja, halamannya bisa robek. Maklum buku-buku ini rata-rata berusia tua, salah satu koleksi berharga yang dimiliki perpustakaan kampus. Sewaktu pulang ke rumah kontrakan, Rizky baru mengingat jika ketiga temannya sedang pergi ke kota sebelah. Katanya mereka ingin membuang stres sebelum mulai menjalani ujian akhir semester. Itu berarti yang ada di rumah ini hanyalah Koco seorang diri. Dengan menenteng tas, Rizky mengambil kunci dari kantong celana jin miliknya. Ia mendorong pintu lalu terhenyak sejenak ketika mendapati suasana rumah kontrakan yang terasa berbeda. Entah karena lampu yang masih dalam kondisi dimatikan atau karena hal lain yang Rizky tidak mengetahuinya. Selain itu, udara malam ini juga terasa lebih lembab dari biasanya. Rizky mencoba untuk tidak mempedulikan hal itu, karena di dalam kepalanya Rizky hanya berpikir mungkin saja Koco sedang pergi keluar. Makanya rumah tampak seperti itu. Ia pun berjalan menuju ke kamarnya. Kamar tempat tidur Rizky berada di sebuah ruangan yang berada jauh di sudut dekat anak tangga kayu yang ada di lantai 2. Tidak ada pikiran apa-apa di dalam benak Rizky, kecuali dia hanya ingin meletakkan tas miliknya kemudian pergi mandi. Tapi Rizky tidak bisa membohongi dirinya kalau ada perasaan yang terasa mengganjal yang entah kenapa membuat dirinya lebih waspada daripada biasanya saat berada di dalam rumah ini. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya dari suatu tempat yang entah dari mana datangnya. Rizky berjalan di lorong rumah. Rumah ini memang termasuk bangunan tua. Maklum saja, kalau tempat-tempat seperti ini nyaris tersebar di segala penjuru karena mungkin masih dalam satu area yang sama yang dekat dengan pemerintahan saat zaman kolonial dulu. Selain itu, hal yang membuat Rizky dan kawan-kawannya terkejut saat pertama kali mengambil rumah ini sebagai kontrakan mereka, yaitu pemilik rumah yang meminta seluruh perabotannya agar tetap ada di sini. Dan Rizky bersama dengan yang lainnya boleh menggunakannya sebagai fasilitas. Yang terpenting, tidak ada dari benda-benda itu yang rusak. Tentu saja, hal ini menguntungkan. Itulah kenapa pada beberapa titik tembok terdapat lukisan-lukisan tua lengkap dengan benda-benda antik yang biasa dilindungi dengan kaca di dalam lemari-lemari tua. Untungnya, selama Rizky dan yang lain tinggal di tempat ini, tidak ditemukan hal-hal aneh yang terkadang sering dibicarakan oleh orang-orang sekitar. Setiap kali
Rizky mengatakan di mana mereka sebenarnya tinggal. Hanya saja malam ini rumah ini memang terasa lebih berbeda dibandingkan malam-malam biasanya. Disinilah keanehan terjadi sewaktu Rizky melewati satu lukisan tua tentang seorang penari Bali, di mana Rizky sempat melirik dan melihat bola mata wanita yang ada di dalam lukisan tersebut. Rasanya seperti mengikuti gerakan kemanapun Rizky pergi. Hanya saja, Rizky sudah terbiasa dengan hal ini, karena ia percaya hal itu dikarenakan ilusi bias yang biasa terjadi saat orang-orang melihat lukisan-lukisan dengan objek manusia yang memiliki bentuk rupa. Namun, sejenak ketika Rizky melangkah di jalan yang menuju ke arah kamar, tiba-tiba saja dari arah belakang Rizky sempat terdengar seperti suara perempuan yang sedang tertawa. Rizky tentu saja menghentikan langkahnya dan melihat ke arah belakang di mana Rizky tidak bisa menemukan siapapun yang berada di tempat ini, kecuali dia seorang diri. Selain itu, suara tertawa itu terdengar menyerupai suara tertawa perempuan yang ditahan. Rizky tidak mempedulikannya dan kembali melanjutkan langkah kakinya menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Rizky kemudian menggantung tas miliknya, lalu membuka seluruh pakaian yang seharian ini dia kenakan. Setelah itu, dengan celana pendek, dia berjalan menuju ke kamar mandi sambil menenteng handuk yang dia letakkan di atas bahu miliknya. Sewaktu Rizky berjalan menuju ke kamar mandi, dia harus melewati lorong itu kembali, tempat di mana lukisan penari Bali itu digantung. Entah karena saat itu lampu sedang dalam kondisi mati, sehingga tempat itu terlihat lebih suram, atau karena hal lain, Rizky berusaha melewatinya. Ia sempat terhenyak saat berjalan di sisi yang berlawanan, di mana dia sempat merasa seperti melihat seorang wanita yang sedang duduk di bagian lain tempat Rizky sedang berjalan. Tapi anehnya, ketika Rizky menoleh dan memperhatikan dengan seksama, ia tidak melihat apapun kecuali kursi-kursi yang kosong yang ada di depan meja makan. Sialan, mikirin apa sih aku ini? Batin anak itu yang benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dia sedang rasakan. Ia pun kembali berjalan dan meninggalkan tempat itu. Sayangnya, sesampainya dia di depan kamar mandi yang hanya ada satu-satunya di dalam rumah ini, Rizky melihat seseorang sedang menggunakannya. Rizky bisa mendengar dari luar suara guyuran air dari dalam kamar mandi. Rizky pun kemudian duduk di atas sebuah bayang atau kursi panjang yang sengaja diletakkan di samping pintu kamar mandi untuk anak-anak yang menunggu giliran. Kamar mandi sendiri berada di tempat yang paling dalam di samping area dapur. Tempatnya cukup tersembunyi dari kamar anak-anak. Rizky hanya duduk sembari mendengarkan suara guyuran air seperti biasanya. Tapi rasanya aneh. Belum pernah rasanya Rizky menunggu selama ini orang yang sedang mandi. Kemudian Rizky teringat kalau tidak ada orang lain di rumah ini kecuali dirinya sendiri dan tentu saja Koco. Rizky pun kemudian berdiri dan menggedor pintu dengan keras. Co, ini kamu kan? Tidak berselang lama, suara guyuran itu berhenti sejenak. Rizky terdiam menunggu jawaban sebelum ia mendengar orang yang ada di dalam kamar mandi berbicara. Iya, aku ini Bud. Kenapa? Sabar, habis ini aku sudah selesai kok. Rizky pun merasa lega mendengar suara dari sahabatnya ini. Jancuk, kukira kamu itu setan. Soalnya aku tadi tidak melihat kamu ada di rumah. Orang yang ada di dalam kemudian tertawa sembari menyahut kepada Rizky. Oh alah,
zaman sekarang masih saja takut sama setan? Tenang-tenang, anak model kayak kamu, meskipun wangi, tidak membuatku menginginkanmu. Kecuali Mbak yang itu, yang sejak awal kayaknya suka sama kamu. Mendengar itu, Rizky sempat terdiam sebentar. Ia berdiri di depan pintu sambil memikirkan apa maksud dari Mbak yang dikatakan oleh Koco. Mbak siapa yang dimaksud? Tapi Koco tidak mengatakan apapun lagi. Karena kemudian terdengar lagi suara guyuran air dan Rizky kembali duduk sambil berujar. Jangan lama-lama, aku juga ingin cepat-cepat mandi. Badanku sudah gatal semuanya. Rizky kembali duduk sambil memandang ke sisi ruang tengah. Entah kenapa, tempat ini begitu sepi. Anehnya, kenapa baru sekarang Rizky menyadarinya? Atmosfer di dalam rumah ini terasa menakutkan.